Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa larangan hubungan intim dalam Islam yang wajib dipahami pasangan suami istri atau pasutri. Sebaiknya jauhi larangan tersebut agar tidak berdosa dan pernikahan lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat surat Al-Baqarah ayat 223 mengenai gaya hubungan suami istri dalam Islam. Bunyi surat Al-Baqarah ayat 223 adalah sebagai berikut. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Meski tidak disebutkan secara khusus mengenai larangan hubungan intim dalam Islam, namun dianjurkan memilih cara yang baik. Misalnya saja tidak berhubungan seks lewat dubur, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, terlaknat bagi siapa saja yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan dalam hubungan intim menurut Islam seperti dikutip dari buku berjudul Mahkota Pengantin karya Majdi bin Mansur bin Sayyid Asyuri. Yang pertama, penetrasi lewat dubur. Dalam hadis sahih terdapat larangan menyetubuhi dubur atau anus. Melakukan penetrasi melalui dubur termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasai. Jangan menggauli wanita pada bokong atau duburnya. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum menyetubuhi dubur, pelakunya harus dibunuh jika dilakukan pada anak-anak. Kalau dilakukan terhadap istri atau wanita, maka pelakunya harus dikenai sanksi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menyetubuhi lewat dubur karena itu merupakan tempat keluarnya kotoran yang permanen. Ini akan memberikan peluang untuk berbuat kejahatan dari dubur wanita ke anak-anak. Sementara berdasarkan medis, dubur tidak disiapkan dan tak diciptakan untuk aktivitas seks. Ini bisa membahayakan pria karena tak bisa menarik semua sperma dari penis karena posisinya menyimpang. Kemudian yang kedua, melakukan penetrasi saat sedang haid. Adapun larangan hubungan intim saat sedang haid, suami dilarang melakukan penetrasi ketika istri menstruasi. Ini secara tegas telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian yang ketiga, berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan. Selanjutnya,
Berhubungan seks pada siang hari ketika sedang puasa Ramadan juga dilarang dalam Islam. Tidak hanya membatalkan puasa Ramadan yang sifatnya wajib, tapi juga berdosa. Berdasarkan buku fikih 5 mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah, jika bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka dikenakan hukum denda berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada orang miskin. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, berhubungan intim saat i'tikaf di masjid. Larangan hubungan intim dalam Islam juga tidak diperbolehkan bercinta saat i'tikaf di masjid. Tertuang jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kemudian yang kelima, bersetubuh tanpa foreplay atau pemanasan. Ada pula larangan bersetubuh tanpa foreplay terlebih dahulu. Al-Hakim mengatakan, janganlah menyetubuhi istrimu begitu menemuinya, tapi tempatkanlah ia di kamar sesaat, lalu jumbulah, ciumlah dan dekaplah. Sebab jika engkau langsung melakukan hal itu saat bertemu, maka itu suatu yang tercela. Kemudian yang keenam, bergosip tentang ranjang. Larangan hubungan suami istri dalam Islam juga diharamkan menyebarkan rahasia persetubuhan. Jangan membanggakan atau mempermalukan salah satu pasangan dengan berbicara soal seks kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia terburuk di sisi Allah pada hari kiamat ialah laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya atau istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, bersetubuh saat masa nifas. Hukum berhubungan saat masa nifas dalam Islam tidak diperbolehkan. Hukumnya sama seperti berhubungan seks saat haid, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Saat masa nifas, tubuh istri mengeluarkan banyak darah dan sedang dalam masa pemulihan. Seperti saat haid, setelah melahirkan juga mengeluarkan darah kotor yang bisa berbahaya jika berhubungan saat masa nifas. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.